Galaxy Fight. The Absolute Conspiracy. Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya, kita bakalan coba ya bahas atau mungkin bisa dibilang yang nge-breakdown teaser dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Ya, pasti kalian juga udah tahu atau mungkin ya dihebohkan dengan ya Simbah Subur ini. Yang dimana ya Simbah Subur ini ya mungkin bisa dibilang ya mengeluarkan teaser terbaru dari ya mungkin bisa dibilang ya mini seri dari Ultraman. Yang dimana nama mini serinya adalah Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Terus juga kalau misalnya kita artikan dari judul miniserinya ini, mungkin bisa dibilang ya The Absolute Conspiracy itu ya mungkin bisa dibilang ya dapat kita artikan ya sebagai perencanaan atau persekongkolan yang mungkin bisa dibilang ya sudah mutlak men ya. Jadi ya ini cukup menarik juga gitu dari judulnya sendiri. Jadi ya kita bakalan coba ya bahas selengkap-lengkapnya men ya, dan juga semoga aja ya bisa kalian pahami dan ya bisa menambah wawasan buat kalian gitu. So oke, jadi di sini kita bakalan coba ya breakdown trailernya aja gitu. So oke lah. Oke, jadi di scene awal ini kita ditunjukkan dengan mungkin bisa dibilang ya penampilan dari keenam Ultra Brothers, yang dimana di sini itu ya kayaknya nih ya mereka itu ya akan menunjukkan kemampuannya lagi men ya, atau akan beraksi lagi gitu. Yang dimana di sini itu ya seperti biasa ada Mbah, Zofi, Taro dan lainnya. Pokoknya ya di sini mereka ya menghempaskan jubahnya atau mentalnya gitu. Jadi ya ini bakalan menarik juga gitu, karena ya di sini itu ya apa ya istilahnya miniserinya itu ya menampilkan atau melibatkan Ultra Kyodai atau mungkin bisa dibilang ya Ultraman yang cukup sepuh juga gitu. So oke, jadi ini cukup menarik gitu miniserinya. So oke, jadi di sini kita bakalan coba lanjut aja nontonnya men. Nice. Gila keren. The Legacy Returns men ya. Oke, jadi Legacy Returns itu ya mungkin bisa dibilang ya dapat kita artikan sebagai warisan men ya, atau ya kembalinya warisan gitulah ya. So oke lah. Dan di sini ada Ultraman Zero, Ributo, dan di sini ini mungkin bisa dibilang ya salah satu scene yang bikin kita wow, ini beneran Belial early style gitu. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya bahas juga tentang ya si Belial ini, atau ya mungkin bisa dibilang ya wujud si Belial yang mungkin bisa dibilang ya belum kerasukan gitu ya. So, oke, jadi di sini kita lanjut nonton dulu aja. Dan di sini ada Ultraman 80 dan juga beberapa Ultra Woman. Di sini ada Julian ya. So, oke lah. Dan di sini ada Ultra 721 dan juga Ultraman Neos. Akhirnya mereka muncul lagi men ya. Waduh, parah banget. Keren Mbah Subur, keren. Nah, di sini juga ada Ultraman Power dan juga Ultraman Great. Oke, jadi sedikit info nih ya guys ya. Kedua Ultraman ini ya mungkin bisa dibilang ya diproduksi di luar Jepang gitu. Jadi ya di sini mungkin ya Simbah Subur ini ya menargetkan ya mungkin bisa dibilang ya fans-fans yang ada di Amerika sana atau ya di Inggris sana ya, atau di ya barat-barat gitu lah ya. Karena ya Ultraman ini sendiri ya mungkin bisa dibilang ya diproduksi di Amerika atau di Australia. Ya pokoknya di luar Jepang lah. Oke lah. Dan ini dia guys ya, yang dimana di sini tuh ya ada Ultraman ya my favorite ya, Ultraman Mebius, yang dimana ya akhirnya si Mebius muncul lagi di mini seri ini, yang dimana ya aduh ini saya cukup semangat banget pengen nonton mini seri ini, yang dimana di sini ya ada kemunculan dari Mebius, yang dimana di sini itu ya kelihatan banget kalau misalnya di sini tuh si Mebius sedang mengeluarkan Mebium shootnya ya bersamaan dengan Mebium Blade. Ini baru pertama kalinya ya mungkin bisa dibilang si Mebius ini mengeluarkan shootnya atau kausennya bersamaan dengan blade-nya atau pedangnya gitu. Jadi ini udah jelas kalau misalnya si Mebius ini bakal muncul di mini seri ini gitu. Jadi ya ini Mebius muncul men. Aduh parah banget, bikin saya semangat banget. Waduh parah banget ya, pokoknya nice banget lah. So, oke lah. Dan di sini pun ya ada Stray Squad, yang dimana di sini itu ya ada si Fuma, terus juga Taiga dan juga Titus, yang dimana ini latarnya itu kayak di sebuah planet juga gitu, bukan di bumi lah ya, kayaknya bukan di bumi gitu. Nah di sini ada konspirasi atau ya sebuah konspirasi, atau mungkin bisa dibilang konspirasi itu ya dapat kita artikan sebagai perencanaan atau persekongkolan gitulah ya. Yang dimana di sini tuh ada banyak banget ya mungkin bisa dibilang ya kaiju seijin yang mungkin bisa dibilang ya sudah dikalahkan namun muncul kembali di mini seri ini gitu. Dan di sini pun ya ada banyak banget berbagai macam jenis-jenis Zeton men ya, yang dimana di sini tuh ada Zeton yang biasa, EX Zeton, Hyper Zeton juga ada men ya, dan lainnya. Pokoknya ya di sini ada banyak banget jenis-jenis Zeton men ya, yang dimana ini apakah semua villain-villain yang ada di masa lalu itu time travel menuju ke masa depan? Ya mungkin bisa jadi guys ya. So oke lah, karena ya di sini cukup menjanjikan juga, dan di sini bikin saya bingung juga gitu. So oke lah.
Dan di sini pun ya ada si Helberos yang mungkin bisa dibilang ya keluar dari apa ini ya, kayak semacam gua-gua gitu, so oke lah. Nah, di sini ada tertulis from the past atau ya mungkin bisa dibilang ya dari masa lalu men ya, yang dimana di sini tuh ya kita bakal coba lihat dulu aja men ya, so oke lah. Dan di sini tuh ya ada Emperor Seijin men ya. Ini aduh ini Emperor Seijin Pak, oke lah. Jadi oh di sini ada Hunter Knight Tsurugi atau mungkin bisa dibilang ya si Ultraman Hikari yang berubah menjadi Hunter Knight Tsurugi, yang dimana ini kayaknya ya guys ya scene atau mungkin bisa dibilang ya scene yang Emperor Seijin terus juga si Hunter Knight Tsurugi ini mungkin bisa dibilang ya adalah mungkin ya scene yang di remake atau mungkin ya scene yang ada di masa lalu sana ya, yang dimana pada saat adegan si Emperor Seijin itu muncul, itu kayaknya si Emperor Seijin itu ada di Nebula M78 pada saat peristiwa Great Ultra War gitu kayaknya lah ya. Dan juga di sini itu ya ada Ultraman Hikari yang menjadi Hunter Knight Tsurugi, yang dimana di sini tuh ya kejadiannya itu pada saat ya seri Mebius berjalan gitu kayaknya lah ya. Dan di sini tuh kayaknya sih ini kayak semacam flashback gitu lah ya, atau mungkin ya ini emang masa lalu yang dapat berubah gitu untuk ke masa depannya gitu, mungkin bisa jadi guys ya, yang dimana bisa jadi semua villain yang ada di masa lalu atau mungkin bisa dibilang ya villain-villain yang udah dikalahkan itu mungkin bakalan ada atau bakalan muncul di masa ini guys ya, yang dimana ya bertepatan dengan mini seri ini. Soalnya kan mini seri ini apa ya istilahnya melibatkan sebuah persekongkolan gitu lah ya, mungkin semua villain-villain dari masa lalu atau mungkin ya dari masa sekarang itu mungkin bakalan bersekongkol mungkin lah ya. Ingat ini cuma teori atau cuma spekulasi, oke? Oke lah. Nah, di sini juga ada scene yang dimana atau ya adegan si Ultraman Belial early style, yang dimana di sini tuh ya ada si Belial sebelum menjadi jahat, yang dimana ya kelihatan banget kalau misalnya di sini tuh ya dia akan membawa energi dari Plasma Spark. Dan juga ini kayaknya adegannya itu di remake men ya, di remake ya, kalian juga pasti tahu. Oke lah. Dan oke, menarik banget. Nah, di sini ada Ultraman Taro dan juga Toregia yang mungkin bisa dibilang ya sedang apa ya beradu dynamite itu ya, Ultra Dynamite, yang dimana ini kayaknya remake juga dari Ultraman Taiga series pas episode 1 kayaknya lah ya. Soalnya di sini tuh ya ada tulisan from the past atau dari masa lalu gitu. Kayaknya sih ini menarik banget ya melibatkan dengan masa lalu gitu. Apakah akan ada time travel kayak Kamen Rider Zeo? Waduh, parah banget. Dan di sini pun ya ada scene yang dimana Ultraman Reboot juga bakal muncul di mini seri ini, yang dimana dia kayaknya sedang melawan Zeton gitu ya, so oke lah. Dan di sini juga ada Ultra Woman Grigio dan ini siapa? Oh, dan di sini kita diperlihatkan dengan Ultraman Belial early style yang sedang menghajar Seijin apa itu ya. Yang dimana ini kayaknya sih masa lalu si Belial mungkin lah ya, karena ya seperti yang saya udah bilang tadi, yang dimana di sini tuh ada keterangan dari masa lalu men ya. Jadi ya ini mungkin akan ada banyak ya mungkin scene-scene yang flashback gitulah ya, mungkin lah ya, so oke lah. Dan di sini pun ya ada Ultraman 80, oke. Nah, di sini juga ada Ultraman Max yang untung dia sedang menghajar ya Helberos, yang dimana ini akhirnya si Max muncul juga ya. Muncul lagi kayak si Mebius ya nasibnya, so oke. Oke, jadi di sini ada Ultraman Taiga dan juga Zero yang sedang membantai Zeton, yang dimana di sini itu ya kelihatan banget kalau misalnya si Zero ini apa ya istilahnya memakai Z Riser men ya, atau sebuah Z Riser gitu. Jadi ya ini mungkin kejadian movie atau mini serinya ini mungkin bisa dibilang ya kejadiannya itu ya sebelum Ultraman Z series tayang gitu, bisa jadi, oke? So oke lah. Dan di sini pun ya ada Ultraman Z juga men ya, yang dimana ini kayaknya latarnya itu kayak di mana ya, kayak dimensinya si itu si Ultra Dark Killer. Ya so oke lah. Gila men. Meledak dong. Dan di sini diperlihatkan dengan villain utama yang ada di seri ini men ya. Waduh, ini parah banget. Ini siapa ya? Saya juga cukup penasaran. Tapi ya di sini kita bakalan coba ya bahas di kesimpulannya, so oke lah. Asik. Oke cuy, jadi kesimpulannya nih ya guys ya, yang dimana di sini tuh ya kita barusan udah nge-breakdown dari teaser dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, yang dimana ya untuk kesimpulannya ini cukup keren dan juga mungkin bisa dibilangnya cukup meyakinkan lah ya, yang dimana di sini tuh ya ada banyak banget Ultraman yang mungkin bisa dibilangnya jarang nongol di serial-serial ataupun movie-movie Ultraman yang baru-baru ini gitu. Yang dimana di sini tuh ya ada Ultraman Powered, Ultraman Great, Ultraman Max dan juga Ultraman Mebius juga bakal muncul di mini seri ini.
Yang dimana ya di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya ada villain baru men ya, yang dimana di sini tuh ya kita bakalan coba ya bahas villain utama yang ada di mini seri ini, yang mana nama villainnya itu adalah Absolute Tartarus men ya, yang dimana kalau misalnya kita artikan ya men ya, yang dari nama-namanya itu Tartarus itu berarti neraka men ya, atau mungkin bisa dibilang ya kata lain dari hell, atau mungkin ya neraka dalam kata bahasa Inggris gitu. Yang dimana kalau misalnya kita artikan juga kata dari Absolute itu bisa diartikan dengan kata mutlak men ya. Jadi neraka yang mungkin bisa dibilang mutlak men ya. Jadi ya itu arti dari ya villain utama yang ada di mini seri ini. Jadi ya di sini ya kalau kita bisa lihat nih ya guys ya, yang dimana kalau misalnya kita lihat dari bentuk dari si Absolute Tartarus ini kayak apa ya, sweetnya si juggler banget. Jadi ya banyak banget yang bilang kalau misalnya bang ini si juggler dong, ini bang ini si juggler atau siapa ya. Jadi ya di sini ya saya masih belum bisa berspekulasi atau masih bisa apa ya, masih belum bisa berpendapat lebih jauh, karena ya di sini ya bentuknya itu kayak Ultraman banget. Terus juga di sini tuh ya emang sih ya ini dari sweet itu kayak Ultraman lagi, kayak juggler banget gitu. Yang dimana kayak ada semacam itunya juga, terus ya juggler banget gitu. Terus juga dari bagian kepala itu kayak emas-emas gitu, kayak Ultraman Drum ya, yang emas-emas gitu lah ya. Pokoknya ini cukup keren sih villainnya. Lumayan simple dan gak terlalu rame lah ya istilahnya, so oke lah. Dan di sini juga ada kemunculan dari Belial Early Style man ya, yang dimana ini gila, ini parah banget. Ini Belial bakal muncul di mini seri ini men ya, yang dimana di sini tuh ya saya juga masih cukup bingung juga, yang dimana ada dua kemungkinan ya, yang dimana Belial Early Style itu yang mungkin bisa dibilangnya hanya flashback doang, atau mungkin bakal muncul benar-benar di mini seri ini. Yang dimana ya kos misalnya ini emang apa sih Belial Early Style ini bakal muncul, mungkin akan ada yang namanya time travel layaknya di serial Kamen Rider Zeo, yang dimana ya mungkin bisa dibilang si Belial ini bakal menuju atau pergi ke masa depan mungkin, atau mungkin squad dari Ultraman zaman sekarang ya mungkin pergi ke masa lalu mungkin lah ya, karena ya ini bisa jadi lah ya, mungkin lah ya. Pendapat ini juga mungkin bisa dibilangnya dikuatkan juga lagi men ya, yang dimana dengan adanya ya kata-kata dari from the past, atau ya mungkin bisa dibilang ya dari masa lalu men ya. Jadi ya itu mungkin bisa dibilang ya ada apa ya, saya kita ditunjukkan dengan adanya ya villain-villain atau karakter-karakter yang ada dari masa lalu gitu. Jadi ya ini mungkin karakter dari masa lalu bakal time travel ke masa depan, mungkin lah ya. Ingat ini cuma teori doang atau spekulasi doang, yang dimana ya kalau misalnya benar ya mantep banget sih. Waduh, ini apa bikin kita pusing juga gitu. Ini dan juga selain kemunculan Belial Early Style tadi, di sini tuh ya ada scene yang dimana ada Emperor Seijin, terus juga ya mungkin Ultraman Hikari yang menjadi Hunter Knight Tsurugi. Yang dimana itu mungkin bisa dibilang ya cuma flashback doang, atau mungkin ya scene yang di remake doang. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya si Emperor Seijin dan juga si Ultraman Hikari dengan wujud Hunter Knight Tsurugi itu mungkin bakal muncul di mini seri ini mungkin lah ya. Dan juga mungkin ini intinya yang nggak bakal menutup kemungkinan lah ya, so oke lah. Terus juga di sini tuh ya ada banyak banget villain seperti Seijin, Kaiju yang pernah nongol di seri-seri sebelumnya itu banyak banget yang muncul di seri ini, yang dimana mungkin itu bisa dibilang ya konspirasi dari judul mini seri itu mungkin bisa dibilang ya ingin menggambarkan Kaiju terus juga Seijin dari masa lalu yang hidup kembali, atau mungkin bisa dibilang dibangkitkan, atau mungkin ya time travel ke masa sekarang gitu mungkin lah ya. Dan juga di sini juga saya pengen bahas Mebius juga men ya, yang dimana ya kita bisa melihat kalau misalnya di sini tuh ya si Mebius sedang ya mungkin bisa dibilang yang mengeluarkan Kousennya atau Mebium Shoot berbarengan dengan Mebium Blade. Itu baru pertama kalinya si Mebius melakukan hal tersebut. Jadi ya itu mungkin bisa dibilang ya si Mebius ini bakal muncul beneran di seri atau mini seri ini. Terus juga kalau misalnya kita lihat latar tempat si Mebius itu sama persis sama latar tempatnya si Z dan juga si Taiga dan juga si Zero pada saat bertarung. Yang dimana ya mungkin bisa dibilang mereka berempat team up men ya pada saat yang melawan kaiju di dimensi tersebut mungkin lah ya. Ingat ini cuma pendapat saya gitu, dan juga ya saya optimis aja Mebius bakalan keren dan OP di sini gitu. Waduh parah banget. So oke, jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya, sedikit pendapat dan juga sedikit breakdown bahas ya tentang teaser dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi kali ini, yang dimana ini udah saya bilang beberapa kali, yang dimana ini cukup menarik dan meyakinkan banget gitu. So oke, jadi ya karena Mebius muncul juga gitu, so oke. Dan mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video teaser breakdown sekaligus ya sedikit pendapat saya tentang mini seri kali ini, yang dimana ya menjanjikan banget gitu. So oke lah, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan ya jangan lupa buat kalian berkomentar yang positif, dan juga kita bisa berpendapat juga tentang ya
mini seri Ultra Galaxy Fight kali ini. Pokoknya ini kalian wajib berpendapat dan juga berteori di kolom komentar, oke? Ya biar seru aja sih, ya ikut menghypekan mini seri kali ini gitu. So, oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saatnya bilang sayonara. Menarik banget, gila. Oh ya, sedikit info, Ultra Galaxy Fight kali ini bakalan tayang ya mungkin bisa dibilang ya akhir tahun ini lah ya, pada akhir tahun. Ya, kayak gitu sih.